Jika gagasan untuk menjadi orang modern dan menjalani kehidupan modern masih memiliki daya tarik yang menarik, hal itu setidaknya sebagian disebabkan oleh pengaruh seorang arsitek Swiss yang luar biasa, Le Corbusier, yang pada paruh pertama abad ke-20 menulis buku mendirikan bangunan dan merancang perabot, yang semuanya menyampaikan kegembiraan, kehalusan, dan kemewahan dunia teknologi modern. Terlahir dengan nama Charles Edouard Jeanneret pada 6 Oktober 1887 di La Chaux-de-Fonds, Swiss. Dikenal sebagai seorang arsitek, desainer, pelukis, perencana kota, dan penulis Swiss, Prancis, yang merupakan salah satu pelopor dari apa yang sekarang dianggap sebagai arsitektur modern. Karya desain Le Corbusier memadukan ekspresionisme, pahatan yang berani dengan aspek fungsional dunia kontemporer. Ia berfokus pada bentuk geometris sederhana dari benda-benda sehari-hari dan merumuskan gaya purisme. Desain awal Le Corbusier meliputi kota-kota pencakar langit dan rumah-rumah yang diproduksi secara massal. Selama Perang Dunia Pertama, Le Corbusier mengajar di sekolah lamanya di La Chaux-de-Fonds. Ia berkonsentrasi pada studi arsitektur teoritis dengan menggunakan teknik-teknik modern. Pada bulan Desember 1914, bersama dengan insinyur Max Dubois, ia memulai studi serius tentang penggunaan beton bertulang sebagai bahan bangunan. Ia pertama kali menemukan beton saat bekerja di kantor Auguste Perret, pelopor arsitektur beton bertulang di Paris, tetapi sekarang ingin menggunakannya dengan cara-cara baru. Beton bertulang memberinya sumber daya yang luar biasa. Hal ini membawanya pada rencananya untuk membuat rumah domino, 1914-15. Model ini mengusulkan denah lantai terbuka yang terdiri dari 3 lempengan beton yang ditopang oleh 6 kolom beton bertulang tipis, dengan tangga yang menyediakan akses ke setiap lantai di satu sisi denah lantai. Sistem ini awalnya dirancang untuk menyediakan sejumlah besar tempat tinggal sementara setelah Perang Dunia Pertama, hanya memproduksi lempengan, kolom, dan tangga, dan penduduk dapat membangun dinding eksterior dengan bahan-bahan di sekitar lokasi. Dia menggambarkannya dalam aplikasi patennya sebagai sistem konstruksi yang dapat disandingkan menurut jumlah kombinasi denah yang tak terbatas. Ini akan memungkinkan, tulisnya, konstruksi dinding pemisah di titik manapun pada fasad atau interior. Di bawah sistem ini, struktur rumah tidak harus muncul di luar tetapi dapat disembunyikan di balik dinding kaca, dan interior dapat diatur dengan cara apapun yang disukai arsitek. Setelah dipatenkan, Le Corbusier merancang beberapa rumah sesuai dengan sistem tersebut, yang semuanya berupa kotak beton putih. Meskipun beberapa di antaranya tidak pernah dibangun, mereka menggambarkan ide-ide arsitektur dasar yang akan mendominasi karya-karyanya sepanjang tahun 1920-an. Dia menyempurnakan ide tersebut dalam bukunya tahun 1927 tentang 5 poin arsitektur baru. Desain ini, yang menyerukan disosiasi struktur dari dinding, dan kebebasan rencana dan fasad, menjadi fondasi bagi sebagian besar arsitekturnya selama 10 tahun berikutnya. Le Corbusier pindah ke Paris secara definitif pada tahun 1917 dan memulai praktik arsitekturnya dengan sepupunya, Pierre Jeanneret, 1896-1967, sebuah kemitraan yang berlangsung hingga tahun 1950-an. Dengan gangguan pada tahun-tahun Perang Dunia Kedua. Di Paris inilah Le Corbusier bertemu dengan pelukis kubisme Amédée Ozanfan, yang menurutnya memiliki jiwa yang sama. Amédée Ozanfan memperkenalkannya pada dunia seni, menandai momen dalam perjalanan artistiknya. Ozanfan mendorongnya untuk melukis, dan keduanya memulai periode kolaborasi. Menolak kubisme sebagai sesuatu yang tidak rasional dan romantis, keduanya bersama-sama menerbitkan manifesto mereka, Après le Cubisme, dan mendirikan gerakan artistik baru, Purisme.
Ozenvan dan Le Corbusier mulai menulis untuk jurnal baru, L'Esprit Nouveau, dan mempromosikan ide-idenya tentang arsitektur dengan energi dan imajinasi.